Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang mengupas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk jadi pribadi yang terus semakin baik, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat insya Allah. Ada sebuah kajian menarik teman-teman yang ingin coba saya kupas pada video kali ini. Seorang dokter yang bernama Kelly Turner. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Radical Remission. Ini sebuah kajian yang beliau lakukan selama bertahun-tahun. Jadi Radical Remission itu adalah kesembuhan spontan, kesembuhan yang tiba-tiba, kesembuhan yang tidak terduga. Apa isi buku ini? Jadi teman-teman, buku ini berisi dokumentasi hasil penelitian beliau selama 10 tahun dengan lebih dari 1.500 kasus kesembuhan spontan. Khususnya ini penyakit kanker. Ada yang menarik dari penelitian beliau ini, teman-teman sekalian, bahwa ternyata beliau menemukan setidaknya ada 9 faktor penentu kesembuhan spontan. Dan dari 9 itu, hanya 2 saja yang berkaitan dengan pendekatan fisik. Maksudnya obat-obatan, nutrisi, makanan. Cuma 2. Dan faktor lainnya itu lebih menyangkut pada kondisi emosi dan spiritual. Ditambah ada 1 faktor dukungan sosial. Jadi dari 9 itu teman-teman sekalian, ada 3 faktor yang sifatnya itu outer game, artinya outside in, faktor eksternal. 6 faktor lainnya itu adalah inner game. Jadi artinya orang sakit itu jadi lebih mudah pulih, jadi lebih mudah sembuh, bahkan seketika sembuhnya kalau mampu membangkitkan rasa positif dalam diri. Kalau dia mampu membuang atau melepas sampah-sampah perasaan negatifnya dan mampu meningkatkan spiritualitasnya. Ditambah mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Nah, lengkapnya apa saja 9 faktor penentu kesembuhan spontan ini? Yang pertama, kata beliau, mengubah pola makan. Yang kedua, mengkonsumsi herbal atau suplemen. Yang ketiga, menerima dukungan sosial. Nah, 3 ini outer game nih. Nah, yang keempat, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ini menurut penelitian beliau. Kemudian, yang kelima, meningkatkan perasaan positif. Yang keenam, melepaskan perasaan negatif. Yang ketujuh, dia punya alasan yang kuat untuk hidup, ya, atau ikigai. Yang kedelapan, bertanggung jawab penuh atas kesehatannya. Dan terakhir yang ke-9, mengikuti intuisinya. Jadi saya ulang ya, yang berkaitan dengan pendekatan fisik itu hanya 2 dari 9. Sisanya itu faktor sosial dan yang lebih dominan spiritualitas, emosi, dan mental. Artinya ini perlu saya tegaskan nih, orang sakit itu jadi lebih mudah pulih, jadi lebih mudah sembuh, bahkan seketika sembuhnya kalau dia mampu membangkitkan rasa positif dalam diri, kalau dia mampu membuang atau melepas sampah-sampah perasaan negatifnya, kalau dia mampu memperdalam level spiritualitasnya, mendekatkan dirinya dengan Tuhan, menjaga suasana batinnya. Nah, itu punya kontribusi besar dalam meningkatkan daya tahan tubuh, bikin seseorang tuh lebih punya imun, dan menjaga dia dari serangan penyakit yang lebih parah. Jadi orang-orang yang mengalami kesembuhan spontan ini, mereka itu take 100% responsibility of their own health. Mereka nggak menggantungkan kepada siapapun. Mereka juga punya ikigai, mereka punya alasan mengapa mereka hidup. Dan mereka juga dapat support dari orang-orang terdekat. Nah, ini menarik teman-teman kalau kita perdalam. Bagaimana kita mampu melepaskan perasaan negatif dan menghadirkan perasaan positif? Ada lagi nih kajian yang lain, menarik juga, dari seseorang namanya Kelly McGonigal. Beliau seorang psikolog kesehatan dan pakar stres dari Stanford University. Saya pernah bahas ini di beberapa video sebelumnya. Jadi dia ini melakukan sebuah penelitian selama 8 tahun terhadap kurang lebih 30.000 orang dewasa. Dan beliau berkesimpulan bahwa ternyata stress belief, keyakinan seseorang, pemaknaan seseorang, sudut pandang seseorang tentang stres, kalau itu salah, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan stresnya itu sendiri. Artinya, bukan masalahnya dan bukan stresnya yang membahayakan. Karena yang namanya hidup teman-teman, kita kan pasti akan merasakan stres dalam kadar tertentu, pasti itu. Yang membahayakan itu keyakinan kita, sudut pandang kita, pemaknaan kita tentang stres itu, tentang masalah itu. Istilahnya itu stress belief, bukan stresnya, tapi stress beliefnya. Dan apa yang disimpulkan dalam kajian ini,
Ini menguatkan keyakinan saya bahwa sebetulnya masalah yang Allah hadirkan dalam hidup itu nggak akan membuat dada kita sempit karena semua sudah terukur. Tapi keyakinan kita, cara pandang kita lah yang menjadikan dada terasa sempit. Bahwa stres, kesulitan, masalah itu adalah sebuah kewajaran, nggak semestinya membuat dada kita sempit. Penelitian ini mengubah paradigma banyak orang tentang stres. Bahwa ternyata stres itu nggak bahaya. Ya, khususnya bagi kesehatan, karena seringkali stres itu sering dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik. Yang berbahaya itu adalah cara seseorang dalam memandang stres. Kalau kita lihat datanya, di Amerika saja katanya ada 20.000 orang meninggal. Itu bukan karena stresnya, tapi karena keyakinan yang salah mengenai stres. Keyakinan yang salah tuh kayak gimana? Ketika kita menganggap bahwa stres itu adalah musuh yang harus dihindari. Stres itu bahaya untuk kesehatan fisik kita. Nggak boleh stres. Itu kondisi batin yang akan membuat kita sakit. Itu sebetulnya keyakinan-keyakinan yang keliru. Nah sebaliknya, ketika seseorang itu berkeyakinan bahwa ya stres ini normal aja kok. Sebagaimana silih bergantinya siang dan malam, sedih dan senang, kadang gagal, kadang sukses, dan seterusnya. Keyakinan itu membuat seseorang tetap lapang dadanya, dan orang itu akan tetap sehat dan tetap bahagia apapun kondisinya. Jadi Kelly McGonigal menuliskan kajiannya ini dalam sebuah buku yang berjudul The Upside of Stress. Dia katakan why stress is good for you. Dan kalimat kesimpulan dari riset ini, kata beliau, embracing stress is more important than reducing stress. Merangkul stres sebagai sahabat itu jauh lebih penting dibandingkan mengurangi stres. Saat kita memandang stres itu sebagai bagian dari suka duka kehidupan, yang itu bermanfaat kok, tidak berbahaya, maka kita akan lebih mudah untuk sehat, lebih tahan, lebih bahagia, bahkan lebih produktif. Ini sebagaimana yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Kenapa kok begitu? Karena respon kita itu kan ditentukan oleh keyakinan kita. Respon kita itu ditentukan oleh cara pandang kita. Misalnya kalau kita punya keyakinan negatif terhadap stres, akhirnya membuat dada kita sempit dan kita akan merespon dengan cara yang merusak. Bagaimana cara yang merusak? Minum alkohol, obat-obatan terlarang, overthinking, membayang-bayangkan yang terburuk. Nah itu nggak bagus. Menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Tapi sebaliknya, saat kita punya keyakinan yang positif terhadap stres, yang dengan itu dada kita lapang, kita akan mampu meresponnya dengan cara yang membangun. Misalnya, kita fokus pada apa yang dalam kendali kita. Kita mengatasi ini kira-kira sumber stresnya mana nih. Kita cari dukungan sosial. Kita berikhtiar. Kita menemukan makna positif. Dan pada akhirnya apa-apa yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Makanya teman-teman ketika saya mengetahui penelitian ini ya, saya semakin kagum tuh dengan doanya Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang diminta pertama kali itu lapang dada dulu sebelum urusannya mudah. Karena lapang dada itu penentu, awal mula dari segalanya. Membuat urusan kita jadi mudah dan misi itu lebih mudah kita capai. Stres itu bisa menguatkan kita, stres itu juga bisa membunuh kita. Nah itu dari mana awal mulanya? Dari cara pandang kita terhadap stres tersebut. Bahkan disebutkan resiko meninggal dunia itu meningkat sampai 43% kalau kita percaya bahwa stres itu buruk. Tapi kalau kita percaya bahwa stres itu baik bagi kesehatan, bahkan baik bagi kehidupan, itu nggak terlalu berpengaruh menurut beberapa kajian ya terhadap kesehatan fisik seseorang. So, apa kesimpulannya? Yang jadi masalah bukan stresnya, tapi stress belief-nya. Keyakinan kita terkait dengan stres itu. Walaupun mungkin kalau kita baca datanya, stres itu menempati peringkat nomor 15 penyakit yang paling berbahaya, yang paling mematikan. Bahkan di atas HIV/AIDS atau kasus pembunuhan. Hanya saja kalau kita pelajari lebih detail, itu bukan stresnya yang bahaya, tapi stress belief-nya. Maka yang paling penting itu bukan bagaimana kita menghilangkan atau mengurangi stres, tapi bagaimana kita mampu menata pikiran, mengasah kolbu, memainkan inner game, ruang dalam diri, bahwa stres itu nggak masalah kok. Stres itu bisa berdampak baik kalau respon kita tepat. Mungkin Anda bertanya, kok bisa sih stres itu kalau dikelola dengan baik malah bikin kita sehat? Iya, gini penjelasannya teman-teman. Karena ada hormon yang diproduksi ketika kita stres. Namanya itu oksitosin. Oksitosin itu bikin jantung kita memompa lebih kencang. Selain hormon adrenalin, ada juga oksitosin. Nah, justru ini membuat jantung kita lebih kuat. Pembuluh darah kita lebih lentur. Jadi nggak mudah kena serangan jantung, nggak mudah kena stroke. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, oksitosin ini juga membuat kita untuk jadi lebih ingin berinteraksi sosial. Lebih ingin membuat kita ketemu orang, ingin curhat. Makanya kalau stres jangan sendirian, gabung.
ke dalam lingkungan yang positif. Dan bahkan teman-teman, hormon ini tuh mendorong kita untuk ingin berbuat baik kepada orang. Itulah kenapa orang itu kalau lagi kena masalah, biasanya jadi lebih bijak, ya nggak? Lebih empati, lebih peka terhadap penderitaan orang. Dan ternyata dorongan berbuat baik ini itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Selama kita percaya dan kita meyakini, satu, bahwa stres itu nggak masalah, bahkan bagus untuk memacu semangat kita. Dan yang kedua, saat kita stres, kita terus mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman, dan kita terus berbuat baik. Kemudian ditambah lagi kita punya skill untuk recovery gitu ya, maka stres itu justru akan menguatkan kita. Apalagi teman-teman sekalian, sebenarnya jiwa kita itu bisa loh pulih secara alami. Ada ternyata proses pemulihan jiwa secara alamiah atau natural soul healing. Misalnya gini, kita pakai analogi tubuh deh ya, secara fisik dulu nih. Pernah nggak dengar teman-teman sebuah pernyataan bahwa your food is your medicine? Makananmu itu adalah obatmu. Pernah ya? Jadi ini analogi dulu nih, kita pakai nutrisi biologis deh. Misalnya ada orang yang punya penyakit tertentu secara fisik. Kalau dia bisa jaga makan, dia selektif terhadap apa yang dia makan, dia betul-betul pilih dengan cermat apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan dia makan, itu bisa jadi proses penyembuhan alami, bisa jadi obat. Contoh, misalnya ada orang diabetes, maka dia akan berusaha kan sebisa mungkin untuk menghindari makan nasi putih misalnya, atau makan makanan yang mengandung karbo, yang mengandung gula berlebihan, makan mie, makan roti. Kalau itu setidaknya dikurangi, apalagi kalau bisa ditiadakan, termasuk minum-minuman yang manis, kemudian kita ganti itu dengan buah misalnya, dengan sayur misalnya, itu kan akan membantu proses penyembuhan kita, membantu proses penyembuhan seseorang. Betul ya? Jadi dari situ akar kalimat your food is your medicine. Lama-kelamaan pola hidup dan pola makan yang kita pilih itu membuat tubuh kita jadi seimbang. Misalnya apalagi upaya kita kalau sedang mengalami sakit secara fisik, kita menjaga kadar alkali dalam tubuh gitu ya. Jangan terlalu banyak makan atau minum yang sifatnya itu asid ya, atau bersifat asam secara pH. Bukan asam rasa di mulut ya, tapi asam secara pH. Contohnya buah itu kan alkali, sayur itu alkali. Tapi kalau daging bakar itu asid, ayam goreng itu asid, yang goreng-gorengan atau yang bakar-bakaran itu cenderung asid. Minum-minuman yang manis itu asid. Nah, kalau dalam konteks tubuh secara fisik, ketika kita memilih makanan dan makan kita benar, itu bisa jadi obat. Tapi kalau makanan kita salah, itu bisa jadi racun. Yang itu bahaya, bahkan membunuh kita. Nah, begitu pula urusan batin nih teman-teman. Sebagaimana tubuh yang akan menyembuh dan pulih dengan sendirinya saat kita jaga pola makan, saat kita selektif terhadap apa yang kita makan, begitupun secara psikologis. Apa yang kita masukkan ke dalam jiwa, ke dalam pikiran, itu bisa jadi obat kalau kita selektif. Jika secara fisik kita memasukkan makanan ke dalam tubuh lewat mulut, nah jiwa kita itu makanannya apa? Jiwa kita itu dikasih makan lewat mata, lewat telinga. Dan ini berlaku hal yang sama. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu bisa jadi obat bagi jiwa, bisa jadi penyembuh bagi jiwa. Sekaligus juga kalau salah-salah, itu bisa jadi perusak jiwa. Misalnya kalau kita sedang merasa anxiety, sedang merasa cemas, sedang merasa minder, nggak percaya diri, sedang merasa sedih, pokoknya apapun itu beban batin, kalau kita ingin lebih ringan, kalau kita ingin semakin pulih, kalau kita ingin sembuh, kuncinya apa? Hati-hati dengan makanan jiwa kita. Jaga mata, jaga telinga. Jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jaga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan jiwa kita. Kita mesti berteman dengan siapapun ya. Kita tuh nggak boleh eksklusif. Sama siapapun ya kita kenalan, sekedar berteman. Tapi kalau untuk jadi sahabat, orang-orang yang sebagian besar waktu kita habiskan bersama mereka, itu kita perlu selektif. Kita perlu pilih-pilih. Dan ini nasihat dari Nabi bahkan. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan bagaimana diri kita. Dengan siapa kita paling sering berinteraksi, menghabiskan waktu, itu akan menentukan kehidupan kita. Bergaul dengan pandai besi, kecipratan apinya tuh. Tapi kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat harumnya. Jadi teman-teman, makananmu adalah obatmu. Your food is your medicine. Apa makanan bagi jiwa? Yang kita lihat, yang kita dengar. Makanya bagi orang yang punya problem secara psikis, untuk bisa sembuh, lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan yang tidak baik itu akan membuat sulit pulih. Jadi analoginya itu teman-teman sama seperti kalau kita lagi batuk,
Kita udah minum obat nih, tapi setelah itu kita minum es yang manis-manis, makanan yang manis-manis. Jadi kapan mau sembuhnya? Untuk bisa pulih secara alami, sering-seringlah kumpul dengan circle yang positif. Sering-sering bertemu dengan orang-orang soleh. Soleh ibadahnya, soleh akhlaknya. Makanya kata Opik kan, di lagunya itu, di antara obat hati itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan teman-teman, saat kita selektif untuk memilih pergaulan, itu bukan berarti kita sombong. Gini analoginya teman-teman. Misalnya ada binatang, sebutlah apa? Hamster misalnya. Terus kita menyiapkan makanan untuk hamster itu hamburger. Hamburger yang paling mahal. Hamburger yang paling enak pokoknya. Enak banget. Terus kita deketin tuh hamburger itu ke si hamster. Kira-kira gimana? Mau nggak hamsternya? Kabur itu hamsternya. Terus bisa nggak kita bilang, itu hamster sombong banget ya. Sombong banget dia tuh. Dikasih burger yang paling mahal loh, dia nggak mau. Kira-kira sombong nggak hamster itu? Bukannya sombong, karena memang itu bukan makanan dia. Kita pelihara ayam jantan, terus kita kasih makanan buat dia, makanan yang bukan makanan dia gitu. Ayam itu pasti menghindar kan? Apakah ayam itu sombong? Bukan, loh memang itu bukan makanannya. Jadi kalau kita selektif, kita mungkin menghindar dari orang yang suka ngomong jelek, orang yang suka ngeluh, orang yang suka komplain, orang yang suka ngumpat, orang yang suka mencela. Itu bukan berarti kita sombong, tapi itu bukan makanan kita. Dan kita memang perlu memilih makanan yang tepat buat jiwa kita. Ini perlu kita pahami teman-teman sekalian. Makanya kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang berkualitas. Dan kalau kita nggak paham, kita bisa berpikir, oh mereka tuh sombong ya. Karena memang mereka suka menghindar dari orang-orang yang berpikir sempit. Orang-orang yang sedikit-sedikit itu gampang putus asa. Kebiasaannya itu menyalahkan orang lain terus. Dan agak nggak nyaman dengan orang-orang seperti itu. Ketika menghindar bukan berarti sombong, karena itu bukan makanan jiwanya. Memang beliau-beliau itu memilih apa yang mereka masukkan ke dalam jiwanya. Tidak terbiasa dengan lingkungan yang hobinya tuh mengumpat, berkata kasar, ngomongnya nggak bagus. Seandainya pun kita perlu menjauh, itu bukan berarti sombong. Hari ini ya, kita jangan sampai terbiasa ngomong kasar. Apalagi sampai menormalisasi umpatan, ungkapan-ungkapan jelek. Itu nggak bagus buat jiwa kita. Nah, kalaupun kita perlu berdekat-dekat dengan orang-orang seperti itu dalam rangka dakwah, mengajak pada kebaikan, nah itu beda lagi. Itu ada misi memang. Kita berusaha masuk pelan-pelan, kemudian melit dan memaparkan hal-hal positif. Bukan kita yang terpengaruh, tapi besar harapan kita yang bisa memberikan pengaruh positif. Bisa difahami ya teman-teman sekalian? Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kemudian termasuk juga tontonan. Apa nih yang kita tonton? Di YouTube misalnya. Kan ada banyak sekali ya tontonan yang itu sama sekali nggak berfaedah. Tayangan-tayangan yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat, itu viewersnya banyak banget ya. Tapi isinya tuh juga nggak banget. Jauh dari hal yang positif. Nggak ada manfaatnya. Bahkan cenderung merusak jiwa dan pikiran. Kita perlu memilih tontonan atau tayangan yang bermanfaat. Apalagi dalam proses pemulihan jiwa. Kita perlu memasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita, sesuatu yang menenangkan, yang mengantarkan kita pada keheningan, perenungan, nasihat-nasihat positif mungkin yang menyejukkan, menyemangati, membuat kita terinspirasi. Akhirnya kita terdorong untuk berbenah, terus memperbaiki diri, terus menumbuhkan diri. Bahkan teman-teman, dalam proses pemulihan jiwa, seringkali kita juga perlu selektif memilih ceramah-ceramah. Karena ceramah pun itu punya banyak pendekatan ya. Seringkali dalam proses pemulihan jiwa, dalam beberapa keadaan, kita butuh ceramah yang mengantarkan pada sebuah kesadaran dengan kelembutan. Meskipun ada juga memang momennya kita butuh ceramah dan nasihat yang tegas, yang tanpa kompromi, yang langsung hitam putih. Semua itu ada konteksnya. Karena dalam dakwah pun itu ada seni. Dalam dakwah itu ada banyak pendekatan, tergantung konteksnya. Tapi dalam proses pemulihan jiwa, kita perlu selektif mana yang paling pas nih untuk membantu kita lebih bisa sembuh dan pulih. Jadi intinya, proses pemulihan jiwa secara alami itu teman-teman ada dua. Yang pertama, mengurangi atau kalau bisa menghindari asupan negatif. Dan yang kedua, memasukkan yang positif, yang baik-baik. Itu dalam konteks fisik maupun dalam konteks jiwa. Dari bulan puasa kemarin kita belajar tuh bagaimana kita menahan diri dari yang buruk-buruk. Kita memasukkan hal-hal yang baik, keyakinan yang baik, ilmu-ilmu yang baik, afirmasi yang positif, dan kita mengendalikan dari hal-hal yang nggak baik. Ada beberapa kunci teman-teman yang bisa kita temukan di sini. Bagaimana kita mengisi jiwa kita untuk membentuk suasana batin agar semakin pulih. Kunci pertama adalah penerimaan dan keberserahan. Acceptance and
surrender. Kalau kata seorang psikiater namanya M. Scott Peck dalam bukunya yang terkenal berjudul The Road Less Traveled, dia mengatakan akar dari semua gangguan jiwa itu adalah keengganan seseorang untuk menerima kenyataan. Kenyataan hidup yang memang tempatnya masalah, tempatnya sulit, dan lain sebagainya. Nah, orang tuh jadi kena gangguan jiwa ketika dia nggak mau menerima kenyataan itu. Maka satu-satunya hal yang paling efektif untuk menyikapi, untuk menghadapi apapun masalah, itu adalah dengan penerimaan dulu. Kerelaan untuk menerima kenyataan tersebut. Di samping kita tetap berusaha keras melakukan yang terbaik. Jadi penerimaan dan keberserahan ini, teman-teman, akan membuat kolbu dan pikiran kita menemukan kedamaian. Meskipun mungkin sedang menghadapi konflik, meskipun sedang di tengah badai kehidupan. Dan ternyata penerimaan sekaligus keberserahan diri ini juga akan memunculkan fighting spirit yang tinggi. Berjuang tapi dengan damai. Saat kita mengalami tekanan hidup yang berat, adakah pilihan yang lebih baik daripada menghadapinya dengan ridho? Dan ditambah kunci yang kedua, yaitu loving kindness and gratitude. Nah, ini salah satu pendekatan healing yang paling efektif itu adalah justru dengan loving kindness tadi tuh ya. Membantu orang lain, membantu masalah orang lain. Saat masalah kita nggak beres-beres, kata salah seorang guru, cobalah sejenak berhenti mikirin masalah kita, turun dan bantu masalah orang lain. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan urusannya. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya jika hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini kan hadis yang indah banget ya teman-teman. Yes, mungkin kita punya masalah, tapi kalau kita mau melihat ke bawah, banyak loh yang masalahnya jauh lebih berat dibandingkan masalah kita. Akhirnya muncullah rasa syukur, muncul perasaan lebih menghargai karunia, bahwa bersama kesulitan Allah sertakan juga banyak kemudahan. Nah, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan ini menginspirasi, dengan izin Allah membuat kita punya gambaran agar bisa jadi diri yang semakin pulih. Sampai jumpa di video selanjutnya.